Umi dan Zaki. Apa kabar teman-teman semua? Pagi ini aku mau masak ceritanya, tapi pas ngeliat buka ember beras ternyata alpukat aku udah pada mateng ya teman-teman. Jadi aku langsung mengurungkan niat untuk membuat alpukat kocok dulu ya teman-teman. Alhamdulillah ini alpukatnya cepat benar mateng untuk yang modelnya yang kecil-kecil seperti ini. Tuh warna matangnya juga dia bagus ya teman-teman ya. Warnanya merah. Nah ini cuma 2-3 hari udah mateng. Yuk langsung aja kita eksekusi. Nah jadi baru bangun kita udah sholat subuh dan lain-lain, tinggal waktunya memasak. Nggak taunya kita nemu alpukatnya udah mateng, jadi mau aku kocok dulu. Jadi alpukat ini mau aku kocok dicampur madu. Jadi yang biasanya aku pakai gula, aku nggak pakai gula lagi. Jadi pakai madu aja ya teman-teman ya, supaya ya tambah sehat aja lah ya. Soalnya kalau kita juga kan nggak boleh pakai gula banyak-banyak, takutnya diabetes ya teman-teman. Nah ini alpukatnya aku pakai sampai penuh dengan gelasnya ini ya. Ini alpukatnya memang kecil-kecil banget teman. Beda dengan alpukat yang gede-gede itu. Ini hasil kebun sendiri ya teman-teman ya. Aku jadi minta tempatnya ibu. Nah untuk video ngunduh alpukatnya ini juga ada, memang belum aku share. Nanti pada saatnya juga aku akan share ya teman-teman ya. Dia memang pohonnya itu nggak tinggi-tinggi amat, jadi buahnya itu semuanya bulat-bulat kayak gini. Lumayan ya teman-teman ya, kalau misalnya kita beli itu sekilo itu bisa 15.000. Nah ini lumayan, dapat 2 kiloan 30-an ribu ya kalau beli di luar. Tapi ini aku nggak beli, cukup aku ngunduh aja sendiri. Cuma memang agak pegel ngunduhnya karena agak susah ya teman-teman ya, untuk masukin di sangkar tempat unduhannya itu. Tapi misalnya aku suruh beli alpukat di pasar, entah kenapa ya teman-teman ya, aku nggak mau karena harganya itu kebanyakan mahal-mahal. Paling murah itu 15.000, tapi itu jarang ditemuin. Nah ini biasanya juga kalau di pasar itu alpukat itu mahal, ada yang sekilo 35.000 untuk alpukat yang gede-gede. Nah alpukat yang paling murah ya alpukat yang bulat-bulat kayak gini guys. Tuh dia tetap bagus di dalamnya, cuma alpukatnya kecil-kecil dan lebih banyak bijinya ya. Kalau misalnya kita mau buka ya bijinya jadi banyak gitu. Dan akhirnya ini gelas aku penuh juga teman-teman. Sebentar lagi tapi mau aku tambahin, ini tanggung ya teman-teman ya. Memang nanti ngocoknya agak susah paling. Nggak apa-apa lah ya, nanti ngocoknya nggak perlu halus-halus banget karena biar berasa juga si alpukatnya. Ini 2 alpukat aja ya teman-teman ya. Ini udah penuh karena gelasnya kecil. Nah kita saatnya kasih madu ya teman-teman. Aku juga ngasih madunya memang nggak banyak-banyak banget karena memang sudah manis dari alpukatnya. Nah ini udah aku kasih ya teman-teman. Nah kita kocoknya pelan-pelan aja. Nah biasanya sih kalau aku itu kadang alpukat ini aku kocok pakai susu, coklat, dan gula sedikit. Tapi saat ini berarti kita pakai madu aja karena aku nggak punya susu. Nah ini hasil penampakannya udah kayak seperti dikasih susu sih teman-teman, dan rasanya juga enak. Lanjut setelah kita buat alpukat, jadi tadi aku belanja ayam. Ini ayamnya harganya 33.000. Nah kebetulan pisau aku belum tajam ya teman-teman ya, belum diasah, jadi ya udah aku bersihin aja bulu-bulunya dan aku masukin aja untuk direbusnya seperti itu. Dan ini akhirnya aku nggak mager untuk
masak nasi, jadi aku masak nasi. Tapi itu aku niatnya sih masak ayamnya nanti ya teman-teman, enggak sekarang. Itu cuma buat aku direbus saja supaya nanti pada saat digoreng ya udah tinggal dicemplungin ya. Jadi ini aku hari ini mau masak tahu. Tahunya itu mau aku santan. Jadi ceritanya aku tuh udah punya santan yang aku masukin ke kulkas. Nah ini jadi dia udah beku kayak gini ya teman-teman ya. Karena aku punya kelapa, jadi aku langsung parut aja. Sayang banget kalau kalau kelapa parut itu kan dia sukanya udah cepat bau ya teman-teman ya kalau ditaruh di kulkas. Jadi itu aku masukin ke dalam plastik dan aku bekuin aja. Nah ini sembari tadi di sebelahnya kita masak tahu, ini udah agak empuk ya teman-teman. Ayamnya bentar lagi bisa kita matiin aja, karena kalau untuk ayam boiler itu enggak lama-lama masaknya, dia sudah empuk. Nah ini aku nggak lupa juga, aku tetap kasih bumbu. Jadi pada saat mau digoreng itu mungkin biasanya aku tambahin ke masako aja sedikit ya teman-teman ya, biar lebih berasa. Nah ini sudah selesai. Jadi kita masukin tahunya, jangan lupa dicuci dulu. Walaupun tahu matang kayak gini kan udah dimak-mak tangan sama orang ya teman-teman ya, di pasar itu ya. Kita masukin aja. Ini nggak lupa pakai bumbu kuning ya teman-teman ya. Aku biasa kalau nyayur kayak gini jarang emang aku kasih cabe, karena kalau dikasih cabe nanti adik kecilnya nggak bisa makan. Atau biasanya aku kasih gelondongan aja untuk cabai rawit gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita lagi makan ada cabai gelondongannya itu langsung nyes bener perasaannya teman-teman ya. Untuk ininya rasanya itu kayak dapet surprise pas nyeplos cabenya. Nah ini kita biarin dulu ya teman-teman ya, supaya santannya itu ngeresep dulu di tahunya. Nah aku mau masukin kol kalau nanti tahunya udah agak mateng ya. Tahunya udah ngeresep baru aku masukin kol. Nah ini ayamnya tuh udah empuk, kita matiin dulu ya teman-teman ya. Nah setelah sudah meresap aku masukin kol. Aku pengennya kolnya ini tetap keras gitu teman, jadi nggak seberapa lembek. Jadi kalau lembek itu kurang berasa aja pas digigitnya itu kan ya. Jadi enaknya kalau masak santan kayak gini si kolnya ini tetap berasa masih keras gitu. Enak pokoknya ya teman-teman ya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel YouTube Umi dan Zaki, aku ucapin banyak terima kasih karena sudah menonton video kami. Untuk yang sudah bergabung sudah lama, aku ucapin terima kasih juga. Tetap sudah mantengin video kami ya teman-teman. Nah ini akhirnya matang juga ya tahunya. Saatnya kita patiin ya teman-teman. Nah siap-siap. Kita sudah mau makan, tapi ada yang satu lagi. Aku mau numis ikan asin. Nah ini enak banget teman-teman, perpaduan ikan asinnya ini aku tumis. Terus nanti makannya pakai si kuah sayur tadi itu, kuah santan, pokoknya enak teman-teman. Nah cabenya ini juga aku numisnya pakai cabai setan, jadi cabenya pedes mantep pokoknya ya teman-teman ya. Nah ini ikan asinnya agak mahal ya teman-teman, beli ikan asin kayak gini 10.000 itu dapatnya cuma dikit ya teman-teman. Nah ini ikan asinnya ikan asin rebus dia, jadi yang dagingnya masih banyak itu. Nah kita bentar lagi udah mau matang juga ya. Ini mau aku kasih air sedikit ya teman-teman ya, supaya bumbunya juga ngeresep si cabenya itu. Nah kita odak-adik aja, jangan lupa dikasih gula,
kemudian dikasih penyedap rasa dikit aja, karena dari si ikan asinnya ini udah asin, jadi nggak perlu lagi dikasih garam ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya selesai waktunya makan ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.